Assalamualaikum, halo Moms dan teman sehat RSI. Selamat datang, selamat siang. Kita berjumpa di talk show interaktif bersama RSI, Unisma, dan HMC Malang. Selama 30 menit ke depan, saya Mom Nizam akan menemani teman sehat dan Moms melalui talk show interaktif yang dapat disaksikan melalui channel YouTube @RSI Unisma. Yang belum subscribe dan follow media sosial RSI Unisma, yuk subscribe dan follow RSI Unisma karena akan ada informasi seputar kesehatan dan info-info menarik lainnya. Baik, hari ini kita kedatangan narasumber spesial dan community guest dari Hijau Mom Community Malang untuk ngobrol-ngobrol. Terima kasih kepada Moms HMC Malang sebelumnya yang sudah menyempatkan untuk hadir di tengah kesibukan beliau. Narasumber kita Dr. Sasi. Baik, langsung saja mari kita sapa. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Di sini ada Mom Ana selaku Ketua HMC Malang dan Mom Ila selaku Divisi Keanggotaan. Baik. Sebelumnya, acara ini terselenggara berkat kerjasama RSI Unisma dan The Olive House Home and Living Furniture bertema Korean Style. Baik, untuk produk-produk dapat dilihat di Instagram dan website The Olive House. Nah, kembali lagi nih ke Dr. Sasi. Beliau ini praktek di RSI Unisma ya dok ya? Iya, betul. Baik, beliau adalah dokter spesialis ilmu kesehatan kulit dan kelamin, Iya. Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Lulusnya dari sana. Ya. Baik, kita langsung saja pada topik hari ini Moms dan teman sehat RSI, bagaimana memilih sunscreen atau sunblock yang baik menurut untuk jenis kulit ya. Mungkin beberapa teman sehat RSI dan Moms belum tahu, mungkin bisa dijelaskan dokter. Silakan dok. Iya, terima kasih atas pertemuannya kali ini dengan komunitas Hijab Bermam ya. Iya. Oke, jadi bahasan kita kali ini tentang sunscreen. Sunscreen itu kenapa sih penting banget? Kita perlu menggunakan sunscreen karena kita tidak boleh lupa bahwa kita hidup di area wilayah Asia, di negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa, yang mana paparan radiasi ultravioletnya cukup tinggi dibandingkan negara mungkin Eropa atau negara Amerika ya. Nah, tentunya ini akan membawa dampak yang dapat merugikan untuk kita. Terutama yang paling berbahaya adalah kanker pada kulit kita. Kita tahu bahwa kulit kita ini adalah organ yang terluar yang melindungi bagian dalam tubuh kita. Jadi yang tentunya yang otomatis terpapar langsung oleh radiasi UV adalah kulit kita. Untuk itu perlu digunakan sunscreen untuk perlindungan, jadi untuk melindungi kulit kita. Gitu. Baik. Sunscreen dengan sunblock sama ya dok ya? Sebenarnya sih istilah sunblock itu perlu diluruskan. Karena sebenarnya semua sunscreen itu tidak ada yang fungsinya memblok secara UV 100%. Jadi hanya memfilter aja, membatasi saja gitu. Jadi yang tepat sebenarnya adalah sunscreen. Baik. Kalau untuk SPF dan PA itu sendiri apa itu dok? Karena mungkin ini temanya kan moms banget ya, dan teman sehat RSI banget ini mengenai sunscreen. Mungkin ada yang belum tahu nih SPF dan PA itu apa sih gitu. Oh iya, jadi kalau SPF itu adalah sun protection factor. Jadi kalau untuk sunscreen itu ada indeks, ada beberapa istilah atau indeks yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kemampuan dari sunscreen-nya. Untuk sun protection factor ini sebenarnya sih lebih mengarah pada filtrasi terhadap UVB. Jadi sinar UV itu mungkin saya jelaskan secara singkat ya. Jadi kalau radiasi ultraviolet itu ada beberapa kategori sebenarnya berdasarkan panjang gelombangnya. Jadi kalau UV yang paling pendek panjang gelombangnya itu adalah UVC, panjang gelombangnya sekitar 290 sampai 100 sampai 290 nanometer, yang otomatis dia diserap oleh atmosfer.
oleh stratosfer. Jadi tidak sampai ke permukaan bumi. Sedangkan UVB dengan panjang gelombang 290 sampai 320 dan UVA antara 320 sampai 400 nanometer itu yang sampai di permukaan bumi. Nah, dua gelombang UV radiation ini yang terutama menyebabkan banyak merugikan pada kulit kita. Lalu ada gelombang cahaya yang lain disebut sebagai visible light. Itu lebih panjang gelombangnya antara 400 sampai 600. Itu yang bisa kita lihat, jadi cahaya yang kita lihat itu namanya visible light. Nah, untuk tadi yang ditanyakan adalah SPF. Nah, iya, SPF ini indeks yang menunjukkan bahwa suatu sunscreen ini mempunyai kemampuan untuk memfiltrasi dari UV tadi. Terutama sebenarnya ditujukan untuk UVB. Sedangkan untuk UVA itu ada indeks tersendiri. Tapi karena indikator dari efek radiasi sinar UV itu adalah eritema atau kemerahan kulit yang terutama disebabkan oleh UVB, maka patokannya adalah SPF atau UVB filtration index tadi. Gitu. Baik. Kemudian untuk hubungan UVA dan UVB dengan arti kode SPF dan PA jadi pada sunscreen? Jadi sebenarnya yang dituliskan SPF itu adalah indeks terutama untuk UVB. UVB ya? Iya, karena memang proses pengukurannya, indikatornya adalah kemerahan kulit yang disebabkan oleh UVB tadi. Sedangkan UVA biasanya sih ada kategori yang dikeluarkan oleh beberapa negara. Yang mudah itu yang dikeluarkan oleh negara Eropa. Jadi dia mengkategorikan bahwa UVA filtration index itu besarnya 1/3 dari SPF. Gitu. Jadi sebenarnya itu kalau misalkan kita misalkan di suatu kemasan sunscreen ada SPF 30, maka bisa kita simpulkan bahwa UVA filternya kurang lebih 1/3 dari SPF-nya. 1/3 dari SPF. Jadi kalau SPF-nya sendiri itu untuk terutama untuk UVB ya. Ultraviolet B. Baik. Apakah sunscreen ini juga harus dipakai hanya pada saat cuaca panas saja, Dok? Nah, ini yang perlu kita luruskan ya. Sebenarnya karena posisi negara kita ini di daerah Khatulistiwa, maka UV radiation ini akan berlangsung selama hampir 24 jam. Jadi pemakaian sunscreen itu diharuskan kalau sesuai textbook sebenarnya 24 jam ya, tapi kan menyulitkan ya. Jadi jangan menunggu cuaca panas, sepanjang hari sebaiknya digunakan. Gitu. Baik. Kita pending dulu nih ya pertanyaan ke dokter. Kita ngobrol-ngobrol dulu dengan community guest yang ada di sini ya. Halo Moms, Mom Ana dan Mom Ila. Halo Mom. Alhamdulillah. Mungkin di sini kita perkenalan dulu ya, Moms dan teman sehat RSI. Di sini sudah hadir Mom Ana selaku Ketua HMC Malang, kemudian Mom Ila dari Divisi Keanggotaan. Silakan mungkin Mom Ana bisa memberikan selayang pandang tentang Hijabus Mom Community Malang, visinya apa, kemudian Mom Ila misinya, kemudian ada kegiatan-kegiatan rutin di HMC Malang. Silakan Mom Ana. Oke, terima kasih Mom Jang. Mungkin saya bisa sampaikan di sini untuk visi HMC itu sebagai wadah buat wanita muslimah untuk meningkatkan ketakwaan hablum minallah. Karena hidup butuh keseimbangan, biar imbang hablum minannas dan hablum minallah. Ya, seperti itu. Baik. Kalau misinya, visi ya, Moms dan teman sehat RSI. Silakan untuk misinya. Kalau untuk misinya, kita juga menginginkan bahwa muslimah atau yang tergabung di dalam HMC ini bisa berbagi manfaat. Jadi sebagaimana yang kita tahu bahwa makhluk yang paling baik adalah yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Nah, jadi kita juga mengutamakan asas kebersamaan dan juga saling menghormati, walaupun ada perbedaan mazhab yang kita ketahui. Jadi tetap kita bisa menjadi sebuah organisasi yang mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Baik, Masya Allah.
ini juga ya, mungkin yang perlu moms dan teman sehat RSI tahu nih, untuk kegiatan-kegiatan rutin di HMC Malang sendiri apa saja nih Mom Ana? Untuk untuk kegiatan rutin, setiap bulan ada kajian taklim, setiap hari Rabu ada positif kelas, setiap hari Rabu juga minggu ketiga Kelas psikologi. kelas psikologi. Dan untuk ini baru diawali untuk podcast insya Allah. Masya Allah, iya ya. Jadi Dan- untuk podcast ini insya Allah rutin ya. Mom. Jadi tetap stay tune terus ini di RSI Unisma ini. Ya. Baik-baik. Jadi Mungkin bisa selain ditambahkan, Mom Ila? ya, selain kegiatan untuk peningkatan ketakwaan atau pengembangan diri, nah di HMC juga ada kegiatan yang bersifat amal atau charity. Jadi di situ ada garage sale, ada baksos, kemudian juga ada beberapa event yang memang karena basis anggotanya adalah ibu-ibu, maka event-eventnya juga yang tidak jauh dari kehidupan ibu-ibu. Jadi misal seperti hijab class, kemudian ada juga Beauty beauty class itu. Nah, kemudian juga nanti ada juga gathering member seperti itu untuk mengakrabkan dan meningkatkan silaturahmi antar anggota. Baik. Baik, terima kasih Mom Ana dan Mom Ila atas selayang pandang tentang HMC ya, tentang penjelasannya tadi sedikit. Mungkin Mom Ila nih untuk pendaftaran menjadi member HMC Malang mungkin bisa disampaikan kepada Mom dan teman sehat RSI yang ada di luar sana mungkin. Baik, bagi moms yang ingin bergabung dengan HMC, syaratnya mudah saja. Jadi yang pertama, moms bisa menghubungi ke divisi keanggotaan, nanti akan diberi link untuk pendaftaran, kemudian juga melakukan pembayaran iuran sebesar untuk pandemi ini ya, kita ada subsidi, jadi ada diskon gitu, jadi tinggal 75.000 dan itu nanti bisa ditransfer ke rekening HMC. Nah, kemudian setelah itu nanti moms yang sudah melakukan transfer dan mengisi data itu bisa kita masukkan ke WA group. Jadi nanti untuk informasi kegiatan atau mungkin sharing-sharing ada di situ semua. Baik, Masya Allah. Ya, demikian tadi ya kita ngobrol-ngobrol bersama community guest hari ini. Bagaimana sih mungkin moms dan teman sehat RSI yang ada di luar sana yang berminat atau ingin bergabung menjadi member HMC Malang, mungkin bisa menghubungi kami di Instagram mungkin ya di @hijabusmam.hmcmalang ya. Betul. Ya. Baik. Oke, kita lanjut kembali lagi ke dokter. Di sini sudah ada pertanyaan yang masuk, Dok. Ya. Apakah aman berada di bawah sinar matahari lebih lama dengan sunscreen yang memiliki angka SPF tinggi, Dok? Iya. Itu juga statement yang masih keliru. Ya, jadi tidak benar bisa berada di bawah sinar matahari lebih lama dengan SPF yang lebih tinggi. Karena memang pada saat sunscreen ini diaplikasikan di kulit kita, maka dia akan dalam waktu yang lebih lama akan terdisperse ya, terencerkan oleh keringat kita, kemudian oleh aktivitas kita, menggosok kulit kita itu akan mengikis sunscreen yang sudah diaplikasikan di kulit kita. Jadi itu pernyataan yang kurang tepat sebenarnya. Iya. Dan satu lagi bahwa fungsi dari sunscreen ini juga hanya menyaring saja, bukan memblok 100% dari radiasi. Dan itu dipengaruhi oleh waktu. Jadi semakin lama radiasi mengenai kulit kita, maka tidak lebih baik. Justru akan berbahaya walaupun sunscreen-nya SPF-nya cukup tinggi. Cukup tinggi ya. Baik. Saya boleh nanya nggak? Boleh sekali. Mama silakan Mama. Silakan Mama. Apakah sunscreen untuk body sama wajah itu beda? Beda ya? Gini, sebenarnya sih tidak ada perbedaan untuk penggunaan sunscreen di area bisa digunakan di area manapun sebenarnya. Cuman kita perlu perhatikan bahwa sunscreen yang kita pilih itu harus sesuai dengan kondisi kulit kita. Dan alangkah baiknya sunscreen itu diaplikasikan di area kulit yang terbuka, jadi tidak tertutup pakaian gitu. Kalaupun dioleskan rata seluruh badan, itu juga pasti akan
ada sisi tidak baiknya karena pori-pori di seluruh tubuh akan tertutup oleh sunscreen dan itu akan mengganggu pengeluaran keringat, pengeluaran mengganggu kelembapan juga. Jadi memang sarannya diaplikasikan di area kulit yang terbuka, tidak tertutup oleh pakaian. Baik dokter. Lalu untuk penggunaan sunscreen itu yang lebih bagus atau tepatnya itu jarak berapa lama, berapa jam oles ulang atau mungkin retouch gitu? Iya. Jadi kalau untuk sunscreen dianjurkan memang pada saat diaplikasikan kan memang tidak bisa langsung terserap ya, butuh waktu untuk terserap kurang lebih 30 menit. Jadi sarannya sebelum kita beraktivitas pada pagi hari setengah jam sebelumnya sudah diaplikasikan. Kemudian untuk re-apply-nya kurang lebih 2 jam setelah aplikasi yang pertama. Jadi diulang setiap 2 jam. Begitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan Mom, Ana dan Mom Ila? Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Ada nggak sih angka maksimal dan minimal SPF itu dok? Ada. Jadi kalau sun protection factor itu kisarannya ada yang rendah. Jadi kalau yang kategori rendah itu antara 2 sampai 15. Kemudian yang medium itu 15 sampai 30. Yang tinggi itu lebih dari 30 sampai 50, sedangkan yang lebih dari 50 itu yang sangat tinggi gitu. Baik. Angkanya. Kemudian untuk produk kosmetik selain sunscreen dengan SPF sudah cukup untuk melindungi kulit dok? Maksudnya bagaimana? Produk kosmetik selain sunscreen itu dengan SPF apakah sudah cukup untuk melindungi kulit? Pertanyaannya produk kosmetiknya apa dulu? Oh gitu ya, nggak iya. semua kosmetik ya dok ya? Karena maksudnya jenisnya kan Krim aja apa blush on gitu tadi? Iya, jadi Mungkin seringkali kan ada produk kosmetik blush on, kemudian bedak yang mengandung bedak SPF. mungkin ya dok yang biasa sering diaplikasikan. Tentunya kalau blush on itu kan aplikasinya tidak menyeluruh, Betul. mungkin di area tertentu aja. Nah, otomatis itu proteksinya juga kurang, pasti. Kemudian kalau bedak itu saya rasa tidak menempel lama di kulit kita, ya kan? Jadi kalau bedak itu tidak masuk meresap ke dalam pori-pori. Jadi sebentar aja mungkin kena keringat sudah hilang. Apalagi krim aja yang kena keringat pasti hilang. Tadi kan dianjurkan untuk diaplikasikan tiap 2 jam, apalagi bedak. Jadi kalau bedak aja masih kurang. Oh gitu ya. Iya. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan lagi nih yang masuk dok, apakah orang yang memiliki kulit gelap juga perlu menggunakan sunscreen? Perlu. Kita kulit gelap atau putih ya? Jadi semacam pasrah gitu ya. Udah gelap biarin aja. Iya, kalau di Indonesia kan rata-rata kulitnya lebih gelap dibandingkan kulit penduduk Eropa, Betul. Amerika gitu. Kategori Fitzpatrick-nya mungkin sekitar 4 sampai 5 gitu ya. Kemudian kalau lebih ke timur, saudara kita yang di timur bisa Fitzpatrick 5 atau 6 ya. Itu kategori warna kulit berdasarkan teori Fitzpatrick. Nah, tentunya pasti akan tetap membutuhkan perlindungan ya. Memang pada kulit yang lebih gelap melaninnya lebih banyak. Jadi karena memang Allah itu sudah maha baik ya, untuk penduduk yang di area Katulistiwa diberikan perlindungan berupa melanin. Tapi tetap butuh perlindungan berupa sunscreen karena efek UV, radiasi UV tadi banyak, tidak hanya pada pewarnaan kulit saja, tapi pada proses penuaan, kemudian kanker kulit, dan juga ada beberapa penyakit kulit yang dicetuskan oleh radiasi UV. Baik. Iya, next mungkin pertanyaan satu lagi nih dok. Banyak juga yang masuk nih dok. Berapa lama sih botol sunscreen yang sempat terbuka itu bisa dipakai dok? Ya. Mungkin kalau misalkan membeli suatu produk bisa diperhatikan ya di kemasannya itu biasanya ada gambar gambar pot yang terbuka, lalu ada hurufnya PAO. Itu singkatan dari period after opening. Nah, di situ kalau produknya baik maka di situ ada keterangannya PAO-nya berapa, 6 bulan kah, 12 bulan kah gitu. Tapi kalau tidak ada, ya rata-rata mungkin sekitar 3 sampai 6 bulan. Ya. Nggak sampai Boleh bertanya?
Dokter, Iya. Iya. membicarakan tentang radiasi, apakah sunscreen ini hanya untuk radiasi dari sinar matahari atau bisa dari radiasi gadget atau peralatan-peralatan elektronik yang lain? Iya, kalau untuk gadget, peralatan elektronik seperti lampu, kan sehari-hari pasti kita akan ada lampu di rumah kita. Kemudian akhir-akhir ini gadget, sejak pandemi kita akan sangat sering kontak dengan gadget, kemudian laptop juga ya. Nah, untuk radiasi yang dipancarkan oleh gadget tadi adalah blue light dan juga gelombang elektromagnetik. Sampai sekarang sebenarnya belum ada penelitian efek dari gelombang elektromagnetik dan juga blue light yang nyata gitu ya. Hanya saja ternyata ada salah satu jurnal yang menyebutkan bahwa efek gelombang ini menyebabkan kulit lebih kemerahan. Artinya kalau ini dibiarkan terlalu lama juga bisa menyebabkan proses yang merugikan penuaan dini gitu. Jadi saya rasa sunscreen juga sangat penting, bisa digunakan untuk membantu memfilter ya, melindungi lah ya. Oke, Mom, sudah teman saya RSI, lanjut ya ngobrol sebentar nih, masih ada waktu kok, tenang aja. Baik, sebelum membeli produk sunscreen nih dok ya, perlu nggak sih kita cek kandungan produk tersebut yang mengandung berapa persen zinc oxide gitu, zinc oxide 5% atau lebih tinggi, itu boleh dimasukkan ke dalam keranjang belanjaan katanya gitu loh. Itu gimana gini, mungkin saya jelaskan dulu sekilas ya. Jadi kalau sunscreen itu secara garis besar dibagi menjadi dua. Kalau dulu namanya physical dan chemical sunscreen. Tapi istilah baru disebut sebagai organic dan inorganic sunscreen. Chemical sunscreen disebut juga sebagai organic sunscreen. Sedangkan physical sunscreen disebut sebagai inorganic. Physical tadi inorganic sunscreen. Nah, zinc oxide ini termasuk dalam physical sunscreen. Yeah. Sedangkan yang organik itu banyak, ada afubenson, ada oxybenzone, kemudian ada PABA, itu termasuk yang chemical atau organic sunscreen. Nah, sekarang tergantung kebutuhan. Jadi kalau pemilihan sunscreen tadi tergantung kebutuhan, mau yang physical atau yang chemical. Kalau ada zinc oxide-nya maka dia tipe yang physical sunscreen. Oh gitu ya. Jadi ya terserah mau yang mana boleh. Gitu ya. Ada keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Baik. Terima kasih. Untuk SPF dok, untuk SPF kan setiap produk ada yang 15, ada yang 30. Ya. Itu penggunaannya kalau kita mau beli itu better yang mana, untuk apa kita digunakan untuk berenang atau hanya hari-hari, itu kita gimana menentukannya? Sebenarnya tidak ada yang paling baik, tapi harus dipilih yang paling sesuai gitu. Jadi untuk SPF-nya kembali lagi pada kebutuhan. Untuk anak-anak sebaiknya menggunakan SPF yang rendah, SPF 15 maksimal 30. Kemudian untuk kondisi kulitnya harus dilihat juga. Kondisi kulitnya apakah bisa menerima yang SPF-nya terlalu tinggi atau enggak. Misalkan kulitnya cenderung berminyak, maka disarankan juga tidak menggunakan SPF yang terlalu tinggi, karena seringkali yang SPF terlalu tinggi ini oklusif sifatnya, jadi menutup pori-pori. Jadi nanti bisa malah jadi jerawatan atau malah ada masalah kulit yang lain. Kemudian untuk penggunaan ke pantai misalkan, oke, kalau di pantai mungkin paparan UV-nya lebih tinggi, boleh digunakan SPF yang lebih tinggi, misalkan 50. Aktivitas juga gitu, aktivitas banyak di dalam ruangan atau di luar ruangan gitu. Nah itu juga perlu diperhatikan. Kalau kulitnya tidak bermasalah, kemudian bisa menerima SPF yang cukup tinggi, nggak ada salahnya menggunakan SPF yang 50 gitu misalkan. Lalu dikembalikan lagi, ada masalah kulit atau tidak. Misalkan jerawat misalkan, kulit-kulit yang berjerawat itu sebaiknya menggunakan SPF yang tidak terlalu tinggi, maksimal 50. Itu pun harus dievaluasi biasanya. Kalau ternyata pakai SPF yang 50 makin jerawatan, maka harus sebaiknya diturunkan.
Untuk orang-orang yang menderita penyakit kulit tertentu, lupus misalkan, lupus SLE, dianjurkan menggunakan SPF yang tinggi, SPF tingginya di 50. 50 atau lebih. Ada memang dok yang dalam produk yang lebih dari 50, aku masih tahu Ada tapi jarang. Kalau sekali. produk-produk di pasaran itu standarnya berapa, Dok? Rata-rata 30 ya. 30 paling tinggi 50 ya. Berarti kita ini ya memang harus menyesuaikan dengan kulit kita sendiri Betul. dan Dan juga kegiatan kebutuhan ya. Betul. Jadi banyak faktor yang harus diperhatikan pada saat memilih sunscreen, dari faktor sunscreennya sendiri dan dari penggunanya sendiri. Lalu apakah semua sunscreen itu kandungannya sama? Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa jenis sunscreen, ada Ya. yang organik, ada yang inorganik. Nah, kandungannya berbeda-beda. Oh, jadi Iya. belum tentu ya, misal sama-sama yang organik bisa, tapi kandungannya bisa berbeda ya. Bisa, karena jenis-jenisnya juga banyak. Baik Moms dan teman saat RSI, ada 2 pertanyaan lagi, nggak apa-apa ya Dok ya? Boleh. Baik, apa yang menyebabkan tabir surya itu menjadi tidak efektif, Dok? Tidak efektif apabila satu, penggunaannya kurang optimal. Jadi kalau menurut teori penggunaan sunscreen yang optimal itu sebanyak 2 mg per cm persegi. Itu kurang lebih mungkin kurang lebih setengah sendok teh. Iya. Setengah sendok teh. Iya. Mungkin bisa kurang ya kalau takarannya gini, lebih gampangnya dalam satu wajah kita ini sunscreen yang optimal itu kalau kita aplikasikan sebanyak setengah sendok teh. Nah, setelah diteliti ternyata pada pemakaian sehari-hari itu yang diaplikasikan hanya setengah sampai 0,8 mg per cm persegi. Otomatis, kalaupun kita gunakan SPF yang 50 dengan aplikasi yang hanya nggak ada separuhnya ya, harusnya kan 2 mg ya, ternyata yang diaplikasikan hanya setengah sampai 0,8. Iya. Nah, otomatis tidak optimal kerjanya gitu. Berarti terlalu mirip gitu ya, dokter? Iya. Kemudian ini juga kalau kulit kita berkeringat, jadi aktivitas fisik yang berlebihan, kemudian terpapar sinar matahari yang berlebihan memicu kita berkeringat, kerja sunscreen juga akan menjadi tidak efektif ya, dan harus diaplikasikan ulang. Gitu ya Dok. Oke, pertanyaan terakhir Dok. Apa yang perlu diperhatikan saat membeli tabir surya itu, Dok? Mungkin tadi sebagian sudah dijelaskan Jelaskan, ya. Jadi kita harus melihat kebutuhan kita dulu. Apa saja sih? Yang pertama mungkin usia. Jadi tentunya kalau putra putrinya yang mau dibelikan sunblock beda dengan yang dipakai oleh mamanya, terutama yang usia di bawah 2 tahun. Kalau dulu usia yang boleh menggunakan sunscreen itu minimal 6 bulan, tapi konsensus terbaru ternyata kurang dari 6 bulan sudah boleh, tapi hanya digunakan pada wajah dan punggung tangan saja. Kemudian aktivitas kita itu apakah aktivitas yang banyak menguras keringat atau tidak. Misalkan olahraga, mau di kantor aja atau duduk di kantor aja atau lari-lari kan beda tentunya produksi kelenjar keringatnya, dan itu juga akan mempengaruhi jenis sunscreen yang kita pilih. Misalkan kalau aktivitas berkeringatnya banyak, kita pilih yang water resistant gitu. Kemudian ada masalah kulit atau tidak. Kalau kulitnya kulit badak yang nggak kenapa-kenapa, sunscreen jenis macam-macam juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau ternyata ada masalah, misalkan jerawat atau kulitnya sensitif atau mudah alergi, tentunya kita harus pilih jenis sunscreennya. Untuk kulit yang berjerawat, yang cenderung berminyak, mungkin dipilih yang gel atau liquid. Jangan pilih yang krim atau yang balm, karena akan justru menutup pori-pori gitu. Kemudian itu tadi ada masalah kulit atau tidak. Misalkan kulitnya cenderung sensitif, maka sebaiknya dipilih yang physical sunscreen aja, yang mengandung zinc oxide atau titanium oxide. Hindari yang oxybenzone atau octinoxate, itu seringkali menimbulkan dermatitis kontak. Jadi mungkin Moms dan teman sehat RSI ya, pilih sunscreen yang mengandung pelembab gitu Dok, gimana Dok? Iya betul.
Ya itu juga kategori memang banyak ya sebenarnya kriterianya. Jadi mungkin kalau disarankan secara ini ya secara teori itu pilih yang substansinya sunscreen. Tapi kalau memungkinkan karena memang kita prinsipnya ekonomi ya mama-mama ini kan prinsipnya Betul. prinsipnya ekonomis ya. Kalau sekalian untuk foundation, pelembab boleh-boleh aja. Kemudian apalagi tadi ya jenis sediaannya sudah, aktivitasnya juga sudah, di dalam ruangan atau di luar ruangan juga perlu diperhatikan. Oke, baik Dok, terima kasih Dokter Sasi, Masya Allah luar biasa sekali ya pemaparannya hari ini. Baik Moms dan teman sehat RSI, demikian obrolan kami dengan Dokter Sasi tentang memilih sunscreen terbaik untuk jenis kulit. Seru juga ya Moms ya obrolan kita dengan Dokter Sasi, narasumber spesial ini, dan community guest dari Hijabers Mom Community Malang. Baik, sebelum kita tutup, izinkan saya selaku host untuk menyimpulkan bahwasanya perhatikan kadar SPF dan PA ya sebelum membeli sunscreen. Kemudian pilih sunscreen yang mengandung pelembab, tadi sesuai kebutuhan juga. Kemudian hindari sunscreen yang mengandung alkohol, sesuaikan dengan tipe kulit kita. Kemudian melindungi kulit dari sinar UV yang berbahaya gitu ya. Jadi sebelum membeli produk sunscreen, pastikan untuk selalu membaca daftar bahan aktif yang tertera pada kemasannya. Kalau produk tersebut mengandung micro zinc oxide 5% atau lebih tinggi, maka itu boleh dimasukkan ke keranjang Moms dan teman sehat RSI. Baik, juga harus diperhatikan bahan lain ya Moms dan teman sehat RSI yang ada dalam produk sunscreen seperti micro titanium dioxide. Kemudian pilih produk yang mengandung minimal 5% bahan tersebut. Berikutnya baca kemasan sunscreen dan pilih yang mengandung Maxoryl SX dan zinc oxide. Baik, oh iya jangan lupa Moms dan teman sehat follow akun media sosial di Instagram RSI Unisma dan YouTube untuk mendapatkan info-info terbaru serta tips-tips kesehatan lainnya yang menginspirasi. Untuk informasi dokter-dokter kulit di RSI Unisma dapat menghubungi nomor WA. Catat ya Moms, 081 1314 8899. Baik, saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita dengan Dokter Sasi di talk show interaktif RSI Unisma dan HMC Malang. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Saya Mam Nizam, Dokter Sasi, dan kedua Moms dari HMC Malang pamit undur diri. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada sponsor yang telah mendukung acara hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa. Jangan tunda berobat. Ayo ke RSI Unisma, ramah, peduli, dan Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.